Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di One News International TV One.com. Berita One News International hari ini bakal membahas Badan Intelijen Barat melaporkan Rusia kerap mengoperasikan drone pengintai di wilayah timur Jerman untuk memantau jalur pengiriman senjata ke Ukraina. Aktivitas itu memicu kekhawatiran Berlin yang kini berupaya memperkuat langkah pengamanan terhadap potensi spionase dan sabotase. Informasi lainnya, Rusia melancarkan serangan udara terbesar sejak invasi ke Ukraina, menghantam gedung pemerintahan utama di Kiev, hingga terbakar dan menewaskan 3 orang, termasuk seorang bayi, menurut laporan otoritas tempat pada Minggu 7 September 2025. Rusia melancarkan serangan udara terbesar sejak invasi ke Ukraina, menghantam gedung pemerintahan utama di Kiev hingga terbakar dan menewaskan 3 orang, termasuk seorang bayi, menurut laporan otoritas setempat pada Minggu 7 September. Pejabat Ukraina menyampaikan bahwa serangan udara Rusia pada Minggu dini hari menyebabkan kerusakan parah di pusat pemerintahan Kiev. Api terlihat melalap lantai atas gedung yang berada di kawasan bersejarah Pechersky. Sementara, saksi mata Reuters menggambarkan asap tebal membumbung ke langit setelah matahari terbit. Perdana Menteri Ukraina, Yulia Shiridenko, melalui telegram menegaskan ini merupakan kali pertama sejak invasi besar-besaran dimulai pada 2022 sebuah gedung pemerintah menjadi sasaran langsung. Bagian atap serta lantai atas bangunan itu dilaporkan mengalami kerusakan berat. Angkatan Udara Ukraina melaporkan Rusia meluncurkan 805 drone dan 13 rudal ke berbagai wilayah sepanjang malam. Dari jumlah tersebut, 751 drone dan 4 rudal berhasil ditembak jatuh oleh pertahanan udara Ukraina. Serangan ini disebut sebagai serangan drone terbesar yang pernah dilakukan Moskow sejak invasi penuh ke Ukraina pada Februari 2022. Ribuan warga Washington DC turun ke jalan pada Sabtu 6 September 2025 dalam aksi unjuk rasa, menuntut Presiden Amerika Serikat Donald Trump segera mengakhiri pengerahan pasukan Garda Nasional yang berpatroli di ibu kota. Massa yang tergabung dalam aksi bertajuk We Are All DC tersebut terdiri dari imigran hingga pendukung Palestina.
Mereka meneriakkan slogan-slogan anti-Trump dan membawa berbagai poster bertuliskan Trump must go now, free DC, hingga resist tyranny. Trump sebelumnya mengklaim bahwa tingginya angka kejahatan membuatnya perlu mengerahkan ribuan pasukan untuk mengembalikan hukum, ketertiban, dan keamanan publik. Dirinya juga menempatkan polisi Metropolitan DC di bawah kendali federal, serta menurunkan aparat penegak hukum pusat, termasuk petugas imigrasi dan bea cukai atau ICE untuk berpatroli di jalanan. Namun data Departemen Kehakiman Amerika Serikat justru menunjukkan bahwa angka kejahatan dengan kekerasan di Washington pada 2024 berada di titik terendah dalam 30 tahun terakhir. Lebih dari 2.000 pasukan termasuk yang dikirim dari 6 negara bagian dengan gubernur Partai Republik kini berpatroli di Washington DC. Belum jelas kapan misi tersebut berakhir, meski pekan ini militer perpanjang tugas Garda Nasional DC hingga 30 November. Sementara itu, Jaksa Agung Washington DC, Brian Sewell, telah mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menghentikan pengerahan pasukan. Menurutnya, kebijakan tersebut inkonstitusional dan melanggar sejumlah undang-undang federal. Meski menuai protes, sebagian warga justru menyambut keberadaan pasukan Garda Nasional serta meminta mereka dikerahkan di kawasan yang tingkat kejahatannya lebih tinggi, bukan hanya di pusat kota dan area wisata. Wali Kota Washington DC, Muriel Bowser, memuji tambahan aparat federal yang dikirim Trump. Dirinya mengakui adanya penurunan signifikan kasus kriminal termasuk perampasan kendaraan, namun tetap berharap misi Garda Nasional segera berakhir. Pekan ini, Bowser menandatangani perintah agar pemerintah kota berkoordinasi dengan aparat federal terkait pengamanan. Badan Intelijen Barat melaporkan Rusia kerap mengoperasikan drone pengintai di wilayah timur Jerman untuk memantau jalur pengiriman senjata ke Ukraina. Laporan dari 3 badan intelijen Barat yang dikutip Wirtschaftswoche menyebutkan lebih dari 530 kali penampakan drone Rusia terjadi di Jerman sepanjang 3 bulan pertama tahun ini. Pesawat nirawak tersebut diduga digunakan untuk melacak pergerakan logistik militer, mulai dari rute transportasi, pengiriman peralatan tempur, hingga kedatangan amunisi baru ke Ukraina. Kementerian Pertahanan Jerman menegaskan tanggung jawab pertahanan drone hanya berlaku di lokasi militer yang menjadi kewenangan Bundeswehr. Sementara itu, pengamanan di luar area militer seperti terminal LNG atau jalur kereta menjadi wewenang Kementerian Dalam Negeri Jerman dan operator sipil masing-masing.
Otoritas menekankan prinsip proporsionalitas harus dijaga, terutama karena keberadaan drone berpotensi membawa bahan peledak yang membahayakan warga sipil. Kecurigaan mengenai aktivitas spionase Rusia semakin menguat sejak invasi ke Ukraina pada 2022. Surat kabar Bild melaporkan, drone kerap muncul di atas fasilitas penting, termasuk pangkalan Angkatan Laut Wilhelmshaven dan pangkalan udara Schutzwing di Schleswig-Holstein. Pada Januari lalu, 6 drone terdeteksi melayang dalam waktu lama di atas lokasi pelatihan pasukan Ukraina dengan sistem pertahanan udara Patriot. Meski pengacau sinyal dikerahkan, upaya penghalauan tidak berhasil, sehingga penyelidikan dilimpahkan kepada Kepolisian Kriminal Negara Bagian. Pihak Kepolisian Schleswig-Holstein mengakui infrastruktur vital Jerman bisa menjadi target spionase maupun sabotase. Mereka menyebut unit khusus baru telah dibentuk untuk menangani ancaman tersebut, meski detail lebih lanjut tidak akan dipublikasikan karena alasan kerahasiaan. Di sisi lain, wacana untuk memberi wewenang kepada Bundeswehr menembak jatuh drone berbahaya hingga kini belum terrealisasi. Rancangan amandemen Undang-Undang Keamanan Penerbangan gagal disahkan pada periode pemerintahan sebelumnya karena perbedaan politik. Anggota Partai Hijau Konstantin von Notz menilai kebuntuan itu berbahaya, mengingat ancaman dari Rusia dan Tiongkok terus meningkat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mempertimbangkan sejumlah opsi militer untuk menyerang kartel narkoba di Venezuela untuk melemahkan Presiden Nicolas Maduro. Mengutip CNN melaporkan bahwa rencana serangan militer Amerika Serikat itu memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu untuk melemahkan Presiden Maduro. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan bahwa militer Amerika Serikat telah menyerang sebuah kapal pengangkut narkoba di Karibia Selatan yang diklaim telah berlayar dari Venezuela. Rubio mengatakan Trump akan melancarkan perang terhadap organisasi-organisasi narkoteroris. Serangan Amerika Serikat pada Selasa lalu merupakan awal dari upaya Amerika Serikat yang lebih besar untuk membersihkan wilayah tersebut dari perdagangan narkoba dan bisa berpotensi menggulingkan Maduro dari kekuasaan. Dalam beberapa pekan terakhir, Amerika Serikat telah mengerahkan pasukan militer ke Karibia bersama dengan sejumlah kapal
bersenjatakan rudal Tomahawk, sebuah kapal selam serang, pesawat, serta lebih dari 4.000 pelaut dan marinir Amerika Serikat yang kini ditempatkan di dekat Venezuela, ungkap beberapa pejabat Gedung Putih kepada CNN. Di sisi lain, Trump diduga telah memberitahu para pejabat keamanan dan pertahanan nasional bahwa jika ada kesempatan untuk membunuh teroris, Trump akan segera memberi mereka lampu hijau untuk melakukannya, kata salah satu pejabat tersebut. Para pejabat di Washington meyakini serangan terhadap para pengedar narkoba Venezuela dapat memberikan tekanan yang cukup besar. Kepada orang-orang yang dekat dengan Maduro untuk mempertimbangkan cara-cara guna menggulingkan pemimpin Venezuela itu. Trump mengatakan kepada para wartawan di Gedung Putih pada Jumat bahwa Washington tidak mengizinkan pergantian rezim di Venezuela. Akan tetapi, Amerika Serikat prihatin dengan miliaran dolar narkoba yang mengalir ke negaranya dari Venezuela. Hasta La Guajira. Dios mío, lo mismo que dijo Artigas, que dijo Bolívar, que dijo Sucre. Dependamos solos de nuestros esfuerzos. Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, kembali menjadi sorotan internasional setelah Amerika Serikat menawarkan hadiah hingga 50 juta US dollar atau sekitar 820 triliun untuk penangkapannya. Lantas, siapa Nicolas Maduro? Presiden Venezuela yang kini menjadi musuh besar Donald Trump dan Amerika Serikat? Nicolas Maduro Moros menjabat sebagai Presiden Venezuela sejak 2013, menggantikan Hugo Chavez. Sosok yang lahir pada 23 November 1962 di Caracas, ia berasal dari keluarga kelas pekerja dengan latar ayah sebagai pemimpin serikat buruh. Maduro memulai karir politik bukan melalui jalur akademik, melainkan sebagai sopir bus di Metro Caracas. Dari situ, ia aktif serikat buruh, transportasi, hingga akhirnya terlibat dalam gerakan mendukung pembebasan Hugo Chavez pada 1992. Maduro pernah tinggal setahun di Kuba untuk memperdalam ilmu politik sebelum kembali ke Venezuela. Ia terpilih menjadi anggota konstituante pada 1999, menjabat ketua parlemen pada 2005, lalu dipercaya menjadi menteri luar negeri dari 2006 hingga 2012. Setahun kemudian, ia menduduki posisi wakil presiden, sebelum akhirnya naik sebagai presiden pada 2013. Masa pemerintahannya ditandai dengan krisis ekonomi mendalam, termasuk hiperinflasi, kelangkaan pangan dan obat-obatan, serta anjloknya nilai mata uang Bolivar.
Situasi ini banyak dikaitkan dengan salah urus dan praktik korupsi. Maduro kembali memenangkan pemilu pada 2018 dan 2024. Namun prosesnya menuai tudingan kecurangan yang memicu penolakan dari sejumlah negara termasuk Amerika Serikat. Pada 2019, pemimpin oposisi Juan Guaido mendeklarasikan diri sebagai presiden sementara, tetapi Maduro tetap berhasil mempertahankan kendali kekuasaan. Sejak 2020, Washington melayangkan tuduhan narkoterorisme dengan imbalan 15 juta US dollar bagi pihak yang membantu penangkapannya. Besaran hadiah itu kemudian meningkat menjadi 25 juta US dollar pada era Presiden Joe Biden dan kini melonjak hingga 50 juta US dollar di masa jabatan kedua Donald Trump. Amerika Serikat menuduh Maduro memimpin kartel de los Soles, jaringan narkoba yang disebut bekerja sama dengan kelompok seperti FARC, Tren de Aragua, dan kartel Sinaloa dalam penyelundupan kokain, termasuk dicampur fentanyl ke pasar Amerika Serikat. Menurut Departemen Kehakiman, Badan Anti Narkoba atau DEA telah menyita sekitar 30 ton kokain terkait jaringan tersebut, dengan hampir 7 ton diantaranya dikaitkan langsung dengan Maduro. Selain itu, lebih dari 700 juta US dollar aset pribadi berupa jet, rumah mewah, kendaraan, kuda, dan uang tunai juga disita. Pemerintah Venezuela menolak seluruh tuduhan dan menilai langkah Washington sebagai upaya propaganda politik. Presiden Meksiko, Claudia Sheinbaum, turut menegaskan bahwa tidak ada bukti keterlibatan Maduro dengan kartel narkoba. Di sisi lain, Maduro menilai tuduhan Amerika Serikat sebagai bentuk intervensi politik yang bertujuan menggulingkan pemerintahannya. Seraya membandingkan kasus tersebut dengan invasi Amerika Serikat ke Irak pada 2003 yang dibenarkan melalui dalih senjata pemusnah massal. Presiden Rusia Vladimir Putin menekankan bahwa jaminan keamanan pasca gencatan senjata di Ukraina harus adil dan seimbang dengan mempertimbangkan hak Rusia, bukan hanya Ukraina. Dalam pidatonya di Forum Ekonomi Timur ke-10 di Vladivostok, Putin menyampaikan bahwa pembahasan internasional selama ini terlalu fokus pada perlindungan Ukraina, sementara jaminan keamanan untuk Rusia jarang diperhatikan secara serius.
Ia menegaskan jika kesepakatan dicapai, Moskow akan menghormati jaminan tersebut asalkan aturan itu menguntungkan kedua pihak. Putin menambahkan, kehadiran pasukan militer asing di Ukraina tidak akan memiliki makna setelah tercapainya perdamaian yang berkelanjutan. Ia menilai keterlibatan NATO di wilayah itu menjadi salah satu faktor utama yang memicu konflik. Presiden Rusia pun memperingatkan bahwa jika pasukan aliansi dikirim ke Ukraina sebelum kesepakatan gencatan senjata, mereka akan dianggap sebagai target yang sah untuk operasi militer Rusia. Forum Ekonomi Timur kali ini digelar pada 3 hingga 6 September 2025. Mempertemukan berbagai pemimpin dan pejabat internasional untuk membahas isu ekonomi dan keamanan di kawasan Timur Jauh Rusia. Amerika Serikat melontarkan tuduhan keras terhadap China dengan menuding senjata-senjata yang dipamerkan dalam parade militer Victory Day di Beijing, Rabu 3 September 2025, merupakan hasil pencurian teknologi dari Pentagon. Parade militer untuk memperingati 80 tahun kemenangan atas Jepang pada Perang Dunia II itu dihadiri oleh 26 kepala negara dan pemerintahan, serta menjadi ajang unjuk kekuatan militer Cina. Dalam kesempatan tersebut, Tentara Pembebasan Rakyat menampilkan deretan senjata tercanggihnya, mulai dari rudal balistik hingga sistem drone mutakhir. Dari Washington, penasihat perdagangan Gedung Putih, Peter Navarro, menuding persenjataan tersebut bukan sepenuhnya hasil pengembangan domestik, melainkan berbasis pada teknologi yang dicuri dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Ia menyampaikan kritik tajam dengan gaya sarkastik di media sosial. Menggambarkan Cina sebagai pihak yang merampas inovasi militer Amerika lewat aksi spionase dan peretasan dunia maya. Pernyataan Navarro menambah panas suasana di tengah rivalitas strategis kedua negara. Sekaligus menyoroti persaingan teknologi pertahanan yang semakin terbuka di panggung global. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya setiap pukul 8 malam hanya di kanal YouTube TV Wanuscom.